Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan bahagia. Saya Marsini, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan tugas dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai acara kita atau webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Marsini selaku pembicara webinar kita pada kesempatan siang hari ini, kepada Bu Salmiati selaku Kepala Sekolah dari Desain Quran Minhajul Thulab yang kami hormati, Ibu Lucy dari TK Harapan Bangsa yang kami hormati, Bu Supatmi dari TK Abatulus Rejo yang kami hormati, dan Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara webinar yang dilaksanakan pada kesempatan siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa berlama-lama, acara webinar pada kesempatan hari ini akan kita mulai, yang dimana pembicara kita pada kesempatan hari ini adalah Bu Marsini, SPD, yang saat ini beliau adalah sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 yang berada di Lampung Timur. Dan pada kesempatan hari ini beliau akan menyampaikan webinar dengan tema pengimbasan budaya positif. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai, dan untuk tata tertibnya nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Marsini. Yang jelas harap untuk tetap di silent atau di mute supaya tidak mengganggu acara webinar pada kesempatan hari ini. Dan tanpa berlama-lama kepada Bu Marsini selaku pembicara webinar pada kesempatan siang hari ini, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan oleh moderator kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kepada yang terhormat Ibu Salmiati selaku Kepala Sekolah SMP Sain Quran, kemudian yang saya hormati juga Ibu Atmalianti dari Wakakurikulum SMA Muhammadiyah Pekalongan, dan juga Bu Reni Amalia dari Pekalongan. Dan ini yang baru bergabung juga dari SMA, Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pekalongan. Kemudian dari beberapa rekan guru TK Aba Tulus Rejo, Bu Supati, kemudian ada Ibu Lucy dari TK Harapan Bangsa, kemudian ada Bapak Ade dari SMA Muhammadiyah Pekalongan, dan tentunya rekan-rekan saya guru di SMP Muhammadiyah yang saya cintai. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah berkenan menghadiri undangan saya pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 Lampung Timur. Di sini saya akan melaksanakan pengimbasan yaitu pada materi budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah-sekolah kita yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar.
Dan Bapak Ibu, untuk tata tertibnya, mohon kita sepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita tentunya saling menghargai dan saling menghormati. Apabila satu berbicara, mungkin yang lainnya bisa menyimak, kemudian bisa mute, kemudian Bapak Ibu diperkenankan untuk meng-off-kan kameranya semua. Kemudian nanti bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, akan dipandu nanti oleh moderator kita. Mungkin tata tertibnya begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, dan untuk kesempatan ini langsung sudah mohon izin ini sudah direkam, kemudian ini sudah dalam modul rekam ya. Kemudian saya akan minta izin sharing materi ya Bapak Ibu ya. Saya mohon izin ya Bapak Ibu untuk share screen ya. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu Aslina belum di-mute. Iya. Bu Aslina. Sudah tampak materi yang saya berikan? Yang saya share? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak yang sudah hadir. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pengimbasan budaya positif yang nantinya akan kita terapkan pada sekolah kita, yang menjadi keyakinan kelas ataupun menjadi keyakinan sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, sebelumnya dalam materi pengimbasan ini nanti ada 6 poin yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian yang berikutnya restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan segitiga restitusi. Mungkin banyak materinya ya Ibu, untuk itu saya akan persingkat saja. Kita mulai Bapak Ibu pada pengimbasan budaya positif. Nah, untuk berikutnya kita melihat di sini ada perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu sudah memahami apa itu paradigma belajar? Paradigma, apakah sudah ada yang tahu apa itu paradigma? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Tidak ada Bapak Ibu? Ibu. Ya, silakan Bu Salmi. Paradigma itu seperti sudut pandang atau bukan ya Bu ya? Iya, betul. Jadi di sini yang namanya paradigma itu adalah paradigma. Jadi di sini perubahan sudut pandang tentang pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak. Ya. Dan kita akan mengantarkan anak untuk keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga kita sebagai guru, di sini kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian di sekolah kita juga harus tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak, dan kita harus bisa menimbulkan atau menumbuhkan motivasi internal pada diri anak, sehingga terciptalah disiplin positif pada diri anak-anak kita, yang nantinya kita harapkan akan terciptanya profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita melihat ada pendapat dari psikiater dan pendidik, yaitu Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya, mengatakan bahwa
untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini ada istilah baru miskonsepsi ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang paham apa itu miskonsepsi? Ada yang Bapak Ibu paham apa yang dimaksud dengan miskonsepsi? Yaitu akan saya bantu ya. Miskonsepsi itu adalah cara pandang tentang konsep yang salah. Bapak Ibu, di sini ada beberapa ilusi ya. Ilusi kita sebagai guru. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian di sini juga, maaf hilang ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan dulu. Berikutnya ada 4 di sini miskonsepsi bahwa kita kadang sebagai guru itu merasa bahwa apa yang kita kritik supaya anak bisa merasa bersalah ya, sehingga siswa merasa bersalah, maaf. Nah, kemudian juga ilusi bahwa, maaf Bapak Ibu, ini saya agak bermasalah ya, sudah cukup. Yang pertama itu ilusi semua penguatan positif dan efektivitasnya itu adalah penguatan positif atau bidikan adalah bentuk-bentuk usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi hal tertentu ya yang bisa kita lakukan. Kemudian ilusi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita berpikir bahwa kita sebagai guru ya dapat merasa bahwa kita bisa memaksakan kehendak kepada murid kita. Nah, Bapak Ibu untuk hal ini, misalnya Ibu coba Bapak Ibu genggamkan tangan ya, mohon siapkan jarinya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita sambil ice breaking karena saya tadi juga supaya kita lebih fresh lagi. Kemudian tunjuk ibu jari kita genggamkan, kemudian kita pegang erat. Bapak Ibu, kemudian mohon pejamkan mata. Ibu bayangkan dan Bapak bayangkan bahwa apa yang ada di genggaman tangan kita ini merupakan hal yang sangat berharga untuk kita. Dan ketika orang ini akan merebut apa yang ada di dalam tangan kita, apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba kita hayati sebentar Bapak Ibu. Ada orang yang ingin mengambil sesuatu yang berharga dari tangan kita, dan itu adalah mungkin nyawa kita atau hidup kita atau orang yang paling kita cintai ya. Kemudian di situ ada orang yang ingin membujuk, kemudian memaksa Ibu membuka tangan Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada yang bisa menjawab, Ibu-ibu silakan atau Bapaknya? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab tadi Ibu-ibu ketika hal seperti itu, Ibu bagaimana sikapnya? Ada yang bisa menjawab akan membuka tangan ketika ada orang yang ingin mengambil sesuatu dari yang berharga dari Bapak Ibu atau tidak? Silakan, Bapak Ibu kalau ada mau menjawab silakan. Bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Bisa raise hand. Silakan. Ada yang mau raise hand, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu.
Silakan kalau tidak ada. Ada tidak Bapak Ibu? Ya, mau menjawab silakan. Kemana tadi? Ada yang resen tidak ya? Silakan. Iya, Bu. Oh ya, silakan Bu Yulia Noviani. Bagaimana Bu Yulia? Iya. Apabila ada orang yang ingin memaksa atau mengambil sesuatu yang berharga dari Bapak Ibu? Mungkin akan mempertahankan semampu yang kita bisa. Iya. Bahkan jika itu sudah berlebih, maka kita akan melakukan perlawanan mungkin, Bu. Iya, iya. Terima kasih untuk jawabannya. Betul ya Bu ya. Artinya yang bisa membuka tangan atau menutup tangan, ya itu adalah hak kita atau kontrol diri kita sendiri. Bahkan mungkin kita tidak akan terpengaruh dengan bisikan orang ataupun rayuan dari orang lain. Jadi mungkin itulah yang nanti akan kita terapkan, bagaimana siapa yang harus mengontrol diri kita. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Dan yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri ya Bu Yulia tadi ya. Ya. Kita mau membuka tangan, kita mau menutup tangan, itu adalah kemauan atau kehendak dari kita sendiri. Untuk berikutnya Bapak Ibu, di sini pendekatan teori kontrol ya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Nah, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dan kita sekarang akan menentukan di sini tentang realitas dari posisi kontrol kita. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, stimulus respon di sini Bu, Bapak Ibu, ini stimulus respon ini adalah teori kontrol. Dalam stimulus respon kita menganggap bahwa realitanya katanya kebutuhan kita adalah sama. Tetapi pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Meskipun seperti ini misalnya, kita nih sama-sama butuh makan, tetapi makanan apa yang kita butuhkan antara orang satu dan yang lain itu jelas berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, itu pandangan miskonsepsi kita. Tetapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan di sini juga kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini sering kita memaksakan kehendak kita supaya orang sependapat dengan apa yang kita pahami. Padahal kita di sini harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap atau tentang dunia. Jadi orang itu pasti punya pandangan tersendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, benar ataupun salah, itu semua memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dan di sini kenyataannya dalam teori kontrol, hanya kita atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti Bu Yulia tadi. Bu Yulia mau melepas tangan ataupun tidak, itu adalah Bu Yulia sendiri atas kehendak kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita kadang menganggap bahwa kita bisa mengontrol orang lain, tapi ternyata di sini kita tidak bisa loh mengontrol orang lain karena orang lain itu dikontrol oleh dirinya sendiri. Kemudian di sini adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan kita hendaknya untuk berkolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah, tetapi dalam teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang, artinya semuanya benar. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah di sini sekarang yang sangat menarik yaitu makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu, kalau di pandangan Bapak Ibu itu disiplin itu apa sih?
Mungkin ada yang mau raise hand, silahkan. Silakan. Disiplin. Nah, di sini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Ada silakan Bu. Atau Bapaknya yang mau menjawab pemahaman Bapak Ibu tentang disiplin. Oh ya, Bu Yulia Noviani, silakan. Silakan Bu Yulia. Ya Bu, maaf. Menurut saya disiplin itu suatu sikap menghormati atau menilai peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam suatu tempat atau lembaga tertentu. Iya. Nah, terima kasih jawabannya Bu Yulia ya. Di sini ya, terima kasih untuk jawabannya, betul ya. Disiplin ini atau bisa kita manai juga sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya Bapak Ibu ya, kita itu melakukan disiplin untuk suatu kepatuhan. Kalau misalnya kita melanggar disiplin, maka kita dianggap melanggar kepatuhan atau melanggar kedisiplinan atau melanggar peraturan. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin positif di sekolah akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Dalam kita menerapkan sebuah disiplin, itu hendaknya murid-murid kita itu sadar secara intrinsik atau dari dalam menyadari bahwa hal itu memang harus dilakukan tanpa terpengaruh nantinya ada hukuman, takut karena ada hukuman, karena disiplin karena ingin mendapatkan hadiah, dan hal-hal ini dampaknya tidak akan panjang, ya, hanya sesaat saja. Jadi yang diharapkan disiplin positif yang terbentuk di sekolah-sekolah kita nanti itu adalah disiplin yang tumbuh dari dalam diri anak kita masing-masing sehingga nanti akan bisa melahirkan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang tentang nilai-nilai kebajikan dan profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kita tadi yang kita harapkan nanti akan tumbuh nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila dan kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila seperti apa saja? Masih ingat Bapak Ibu yang sudah mempelajari tentang kurikulum Merdeka Belajar? Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yaitu di sini yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Ayo, mungkin dari ibu-ibu atau bapak dari SMA atau SMP, mungkin ada yang bisa hafal dengan 6 ini? 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Ya, silakan Bu Yulia lagi. Maaf ya Bu ya, Iya. kalau nanti ada salah. Boleh dipakai lagu, boleh Bu ya. Dengan lagu boleh, supaya kita lebih fresh lagi begitu ya Bu ya. Silakan Bu. Iya. Pelajar
Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita beri aplaus Bapak Ibu, betul sekali ya. Jadi Terima kasih. ya sangat baik sekali, terima kasih Bu Yulia. Ternyata 6 karakter pelajar Pancasila inilah yang harus kita tanamkan pada pendidikan anak-anak kita di sekolah, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu untuk Bapak Ibu yang lain bisa minta diajarkan sama Bu Yulia ya untuk nyanyi ya, untuk menghafalkan, dan ini bisa nanti kita berikan kepada anak-anak kita juga ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa gitu ya. Bagaimana tadi Bu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini yang kita harapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dari profil pelajar Pancasila. Ini bisa kita kembangkan dalam proyek nilai-nilai kebajikan universal. Ini lebih luas Bapak Ibu. Misalnya di sini ada peduli, ada rajin, ada keberanian, ada keterangan, kebersihan, belas kasih, percaya diri. Dan yang tidak kalah penting juga ada gotong royong ya. Dermawan, semangat. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang akan kita jadikan keyakinan kelas atau nanti yang kita bisa gunakan untuk membentuk disiplin positif di sekolah-sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Mohon ini untuk dipahami Bapak Ibu, nanti kita akan berupaya untuk membuat bagaimana keyakinan kelas itu. Selanjutnya, Mohon izin Bu. Waalaikumsalam Pak. Iya, ini ada 2 yang belum bisa masuk Bu, nunggu ACC Bu. Oh, oke Pak, iya. Bentar, Bu Siti masuk ya. Iya. Sudah ya Pak ya. Selamat bergabung Ibu Eni. Maaf ya Bu Eni, tadi keasikan sampai tidak melihat lagi. Ya. Bu Siti, selamat bergabung kembali. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Di sini tentang keyakinan kelas. Apa sih Bapak Ibu, apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Nah, jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suatu negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara internal. Saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan yang di atas ini tadi, atau Bapak Ibu juga boleh mengembangkan nantinya dari ya, saya izinkan masuk dulu sebentar Pak Triwantoro, selamat bergabung. Dari nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu akan kita ubah menjadi nilai keyakinan kelas. Bapak Ibu, dari paradigma cara pandang pembelajaran kita untuk
yang untuk dulu ya Bu ya, mungkin zaman-zaman kita dengan sekarang ini jelas berbeda. Kalau zaman dulu kita mungkin merupakan salah satu produk dari disiplin yang diterapkan pada masa lalu atau tata tertib. Dan itu tidak ada yang salah, tetapi ingat kembali bahwa kita harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman kita. Zaman sekarang mungkin sudah zamannya era digitalitas, jadi anak-anak kita saya izinkan masuk Bu Amalia, ya. Serba digitalitas, jadi untuk disiplin positif atau kalau sekolah dulu mungkin kita tata tertib sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita nanti perlahan kita ubah pada kurikulum Merdeka Belajar ini menjadi keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Dan Bapak Ibu guru diharapkan dapat bersama anak-anak, berkolaborasi dengan anak-anak membuat keyakinan kelas dan nantinya akan menjadi keyakinan sekolah. Jadi peraturan tata tertib disiplin itu nanti menjadi keyakinan kelas. Dan diharapkan keyakinan kelas ini dari siapa? Kalau mungkin dulu disiplin atau tata tertib itu yang membuat adalah sekolah, Bapak Ibu guru sendiri, tanpa mempertimbangkan hak-hak anak kita. Nah, di sini karena dalam pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu kan harus belajar itu sekarang berpihak pada anak. Nah, oleh sebab itu anak harus kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas atau disiplin positif di kelas. Dan siapa di sini yang dari mana unsur-unsur yang kita dapatkan? Nah, ini semua adalah dari anak-anak kita. Nanti Bapak Ibu keyakinan kelas ini seperti contoh seperti ini. Tadi kan kita sudah melihat dari nilai-nilai kebajikan. Ada misalnya hormat. Nah, kita buat anak-anak kesepakat dengan anak-anak atau anak-anak itu nanti kan ketika kita di dalam kelas, apa keinginan anak yang diinginkan sekolah kelasnya bagaimana, mungkin cara belajarnya bagaimana. Itu anak-anak yang kita suruh untuk menulis sendiri apa yang mereka inginkan. Kemudian bisa dengan menggunakan kertas sticky note, ya Bapak Ibu. Bisa dengan menggunakan kertas sticky note, anak-anak menuliskan apa yang mereka inginkan di dalam kelasnya. Misalnya, mungkin anak-anak macam-macam nanti akan menulisnya. Saya ingin belajar sungguh-sungguh. Saya ingin kelas kita tertib. Saya ingin tidak ada yang mengambil pulpen saya. Nah, ada lagi mungkin macam-macam Bapak Ibu. Anak-anak itu, keinginan anak itu ketika ingin menciptakan suasana belajar yang mereka inginkan, mereka punya keinginan yang sangat bermacam-macam sekali atau beragam sekali. Dan nanti kita sebagai guru, setelah nanti anak-anak itu sudah menempelkan apa keinginannya, misalnya kita gunakan dalam kertas plano ataupun di papan tulis pada kertas sticky note tadi ya Bapak Ibu, anak-anak diminta untuk menempelkannya, nanti kita simpulkan bersama-sama mana kira-kira yang terbanyak di situ bisa kita ambil, misalnya hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Nah, menghormati semua orang ini bisa termasuk menghormati Bapak Ibu guru, bisa menghormati teman, dan juga bisa menghormati barang milik orang lain. Artinya, tadi yang misalnya sering pulpen saya hilang atau apa, ketika anak itu sudah muncul secara internal, motivasi internal dalam dirinya, untuk melaksanakan disiplin hormat tadi di kelas, maka dia tidak akan mengambil barang orang lain. Kemudian ini contohnya misalnya bekerja. Ingin bekerja itu dalam arti apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bisa misalnya piket, kemudian bisa mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas. Nah, ini komitmen anak sendiri untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Nah, dan yang ketiga di sini contohnya adalah diterima. Dan diterima ini bisa juga diterima dan kasih sayang Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu kadang merasa ingin diterima di kelasnya, ingin diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, ingin diterima oleh kelompok teman-temannya yang lain, ingin dipedulikan satu dengan yang lain, dan seperti ini. Mungkin ada contoh yang lain, misalnya Bu, saya sekolah itu pengennya disiplin masuk ke
tepat waktu, terus tidak ada yang mainan. Nah, itu kita bisa masukkan dalam bisa disiplin tadi ya Bu ya, bisa kita masukkan pada keyakinan kelas yang termasuk adalah nilai kebajikan dari disiplin itu tersendiri. Misalnya, Bu, saya pengennya nggak terlambat, kan begitu. Masuknya tepat waktu. Nah, kita sebagai guru pun, dalam keyakinan kelas ini pun tetap harus sama-sama ikut Bapak Ibu. Artinya kita juga ikut menjalankan. Misalnya anak ingin hormat kepada guru, hormat kepada teman. Kita sebagai guru juga harus menghormati murid-murid kita. Kita harus menghormati hak-hak anak kita juga. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk contoh keyakinan kelas, tadi saya ulang sedikit, bisa diambil dari nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kita anak-anak diminta untuk menuliskan keinginannya sendiri, dan ini nanti bisa diwujudkan dalam keyakinan kelas, bisa dibuat dalam bentuk banner, bisa dibuat dalam bentuk tulisan yang bisa dipasang di kelas ataupun di luar kelas. Jadi nanti anak-anak bisa melihat apa sih keyakinan kelasnya, dan mereka mudah-mudahan secara kesadaran dirinya sendiri dapat melaksanakan. Dan mudah-mudahan apabila anak-anak sudah bisa menjalankan keyakinan kelasnya dengan baik, maka tujuan pembelajaran kita akan mudah tercapai. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah dari membuat keyakinan kelas, kita akan beralih. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu itu ada 5. Pada intinya ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan kelima adalah penguasaan. Nah, sekarang kita gali yang pertama ya Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Apa sih kebutuhan bertahan hidup? Yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat kebutuhan hidup kita sendiri. Bagaimana kita untuk bertahan hidup? Misalnya kita butuh kesehatan kita supaya sehat, kita butuh rumah, kita butuh makanan. Kemudian ada juga di sini kebutuhan bagian proses reproduksi ketika kita untuk melangsungkan keturunan kita. Ya, seperti itu. Jadi untuk melangsungkan keturunan kita itu termasuk juga dalam kebutuhan kita. Kemudian kebutuhan yang pertama tadi sudah bertahan hidup, bisa makan, ya Bu, ya rumah dan yang lainnya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima itu Bapak Ibu anak-anak kita itu sering sekali mungkin di kelasnya itu sering misalnya ingin perhatian dari kita, dia misalnya ribut atau apa, sebenarnya dia ingin diperhatikan oleh kita, ingin diperhatikan oleh teman-temannya, kan seperti itu. Dan untuk yang berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sering menjumpai di sini. Di kelas kita, mungkin pada saat istirahat, di sekolah kita, di kelas kita ya, saat belajar ada yang misalnya berantem, atau berkelahi. Nah, itu sebenarnya dia merasa ingin berkuasa di antara teman-temannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kita harus mengenali 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti harus kita pahamkan, harus kita pahami sendiri bagaimana kita nanti menerapkan kepada anak-anak kita. Dan berikutnya, yang ketiga, sekarang keempat, adalah kebutuhan kebebasan. Bapak Ibu pernah tidak mengalami ketika sedang mengajar, Bu, mau pulang, Bu, mau pengen istirahat, begitu. Pernah tidak Bapak Ibu menjumpainya? Atau, Bu, lapar. Bu, udah mau pengen pulang loh, Bu, begitu. Nah, sebenarnya anak itu kan merasa ingin bebas, dia ingin keluar kelas. Ya, ingin menentukan pilihannya sendiri, kan seperti itu. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan pada dirinya. Dan ini ada juga Bapak Ibu yang terakhir, yaitu tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Apa saja Bapak Ibu kebutuhan untuk merasa senang?
Nah, ketika murid kita sedang mengajar Bapak Ibu. Sering melihat kan Bapak Ibu kalau murid kita kadang ada yang bermain-main. Apakah salah dengan mereka? Tidak. Karena mereka ini sedang mencari kesenangannya sendiri. Nah, hanya nanti bagaimana kita bisa mengarahkan kepada murid-murid kita. Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar bisa kita lihat pada anak-anak kita ketika kita sedang mengajar, mereka sedang membutuhkan apa dalam hidupnya. Dan apabila anak kita, murid-murid kita, ataupun diri kita, itu tidak terpenuhi salah satu unsurnya, maka akan terjadi hal-hal negatif atau hal di luar kendali. Misalnya anak ingin kebebasan, ya. Kemudian pas kita ngajar, mungkin Bapak Ibu sedang mengajar, tiba-tiba dia ingin keluar sendiri, ya. Ingin apa? Ingin bebas. Kemudian ingin apa lagi? Ingin jajan nih, berarti dia ingin terpenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sekarang Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita di sini ada pilihan 5 teori kontrol. Yang pertama, Bapak Ibu guru, ini kalau di sekolah, Bapak Ibu nanti silahkan jawab dalam diri masing Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru itu dari 5 teori itu termasuk yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, kita sebagai guru itu menurut teori kontrol, kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya Bapak Ibu begini, ketika kita di dalam kelas, kemudian di dalam kelas itu ada anak kita yang tidak mengerjakan PR. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah tidak anak yang tidak mengerjakan PR kemudian disuruh untuk nyapu halaman kelas, ngepel, kemudian tidak mengerjakan PR suruh ngepel WC. Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu? Sering, Bu. Oh, sering ya? Sama Bu. Tidak sadar kalau itu ternyata tidak baik. Iya. Terima kasih Bu. Betul sekali. Saya pun sebelum belajar tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang harus menuntun anak, harus berpihak pada anak. Ini sering saya lakukan Bapak Ibu, yaitu kita sebagai pendidik, saya sebagai penghukum. Ketika anak tidak mengerjakan PR, kita suruh ngepel WC. Pertanyaan saya, apakah anak-anak tersebut itu kemudian berikutnya tidak kemudian mengerjakan PR-nya terus Bapak Ibu? Kira-kira mengerjakan PR terus enggak ketika kita suruh nyapu atau suruh ngepel WC? Tidak. Saya ndadi. Iya. Kata Pak Triwantoro itu semakin menjadi. Artinya kita sebagai penghukum di sini itu tidak tidak dapat menumbuhkan motivasi internal anak. Mungkin anak hanya sekedar takut kepada kita, takut kepada hukuman kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita hindari kita sebagai guru untuk menjadi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini Bapak Ibu, biasanya kita suaranya lebih lembut lagi nih ngomong sama anak. Kalau misalnya penghukum tadi kan dengan suara yang keras ciri-cirinya, ya. Kita bisa sambil melotot, bisa menunjuk tangan. Nah, itu termasuk sebagai perilaku kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah ini lebih baik lagi Bapak Ibu, suaranya lebih lembut. Kemudian di sini ya yang membuat Sikil Mbak Salim. Membuat peserta itu peserta didik itu merasa bersalah. Kita menggunakan keheningan. Kemudian kita hadirkan orang lain yang supaya dia tidak merasa nyaman, supaya anak kita merasa bersalah, supaya merasa rendah diri. Pernah tidak Bapak Ibu menggunakan begini kalau
kita sebagai pendidik membuat merasa bersalah. Kita dekati anak, ya, kemudian kita bicara halus, nak atau le atau nak, ya. Kamu apa tidak kasihan dengan ibumu yang sudah bersusah payah, ayahmu yang sudah mandi keringat? Kok kamu sekolahnya main-main? Kok kamu tidak mengerjakan PR? Pernah Bapak Ibu seperti itu? Sering. Nah, sering ya Pak Nanang ya? Sering. Alhamdulillah Iya. sering, Bu. Iya. Artinya Bapak Ibu, kita membuat anak itu merasa bersalah. Oh iya ya, saya kok begini sama orang tua saya. Nah, ini kita menciptakan identitas gagal pada diri anak. Jadi anak akan merasa bersalah, anak tidak bisa berkembang nanti di sini. Nah, sekarang teori kontrol yang ketiga, yaitu kita sebagai guru itu menjadi teman bagi anak-anak kita. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti anak-anak kita, Bapak Ibu, tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kita bagaimana yang kita lakukan? Kita biasanya berkata halus, kita mendekat pada anak, kita elus anak-anak kita, ya Bapak Ibu, mungkin kita elus rambutnya, atau kita pegang punggungnya, atau pundaknya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan kata, nak, ayo dong belajar, gitu ya. Masa nggak kasihan sama ibu, atau misalnya, ayo sama ibu kita belajar bersama ya, kita sambil secara refleks kita pegang pundaknya. Dan anak-anak itu merasa bahwa oh saya dengan guru ini, Bu ini kok seperti teman. Dia akan selalu hal positifnya anak mungkin akan berubah pada saat tertentu atau dengan Bapak Ibu sendiri yang sudah menjadi teman bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu di sini apabila dengan murid kita bertemu dengan guru lain yang bertindak tidak sebagai teman, maka dia akan bersikap seperti semula. Artinya, ya silakan Pak Salim. Pak Salim mau bertanya. Pramudeng iki. Gimana Pak Salim? Ya. Motosikil Mas. Ada Pak. Opo? Claire mencet Pak Salim. Oh ya sudah, saya lanjutkan ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, sekarang posisi yang berikutnya ya, kita pendidik itu sebagai pemantau. Bapak Ibu, kita sering menjadi pemantau, misalnya anak itu tidak mengerjakan PR. Kemudian begini, anak awas ya, kalau misalnya kamu sekali lagi tidak mengerjakan PR, maka akan dikasih sanksi atau apa. Atau selama 3 bulan ini kamu harus begini. Nah, Bapak Ibu, artinya kita menjadi seorang pemantau atau mengawasi anak, dan anak tidak akan merasa nyaman dalam jangka waktu tertentu. Nah, posisi pemantau ini sebenarnya bisa kita gunakan, tetapi hanya efektif untuk beberapa waktu saja. Dan yang kelima adalah posisi kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid, dan menemukan solusinya. Nah, Bapak Ibu, apabila kita sebagai manajer di sini, apabila ada siswa yang membuat kesalahan, maka kita harus tanya dulu apa alasan membuat salahnya, dan anak itu harus bisa menemukan solusinya untuk dirinya sendiri dengan apa yang dia timbul motivasi secara internal. Dan Bapak Ibu, dari kelima posisi teori kontrol tadi kita sebagai guru, yang diharapkan kita sebagai guru adalah sebagai manajer, ya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, dari semuanya ini, kalau seorang manajer itu pasti sudah memiliki posisi pemantau dan posisi sebagai teman. Pada saat tertentu pasti kita akan melakukan hal-hal tersebut. Ya, berikutnya pada posisi kontrol tadi Bapak Ibu, kita sebagai manajer itu ada nanti langkah-langkah bagaimana kita mengantarkan anak supaya anak itu tumbuh motivasi internal, dan kita bisa menjadi guru dengan posisi sebagai manajer, yaitu kita menggunakan segitiga restitusi, ya. Pada segitiga restitusi ini, ya,
Ini di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya anak kita yang terlambat masuk kelas. Kita tanya, alasannya kenapa terlambat? Ya Bapak Ibu, berarti kita menstabilkan identitasnya. Mungkin anak beralasan, Bu, saya tidak dapat angkot. Nah, kita harus kita validasikan. Kenapa dia tidak bisa dapat angkot di sini? Ya, karena bangun kesiangan misalnya. Terus, mengapa bisa bangun kesiangan? Tidak ada yang membangunkan. Kan begitu. Nah, setelah itu, ketika tidak ada yang membangunkan, kita tanya kepada anak lagi. Kira-kira di rumah, kalau tidak ada orang yang bisa membangunkan, kamu punya ada alternatif lain tidak, Nak? Misalnya gitu. Punya HP tidak misalnya? Punya, Bu. Oh, oke. Kalau punya HP, bisa tidak kamu menghidupkan alarm untuk bisa kamu bangunkan dirimu sendiri? Oh, bisa. Misalnya dia mengatakan bisa. Nah, berarti Bapak Ibu, kita tanya kembali di sini untuk meyakinkan. Nah, jadi kira-kira besok gimana? Kamu mau terlambat lagi atau tidak? Kan gitu kita tanya kepada anak-anak kita. Nah, dia akan menyatakan, tidak Bu, kan sudah ada alarm, nanti saya akan bangun pagi dan dengan membunyikan alarm meskipun Bapak Ibu saya sudah tidak di rumah, kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, intinya dalam segitiga restitusi ini kita harus menemukan solusi bagi anak-anak kita supaya mereka menemukan solusinya sendiri. Nah, contohnya begini Bapak Ibu, menstabilkan identitas ya. Mengubah identitas gagal ya, atau melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Seperti ini. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, ini ada pertanyaan-pertanyaan contohnya ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan, Nak. Misalnya Bapak juga pernah terlambat, Nak, tapi pasti ada alasannya. Bapak kalau misalnya terlambat kenapa? Kan begitu. Jadi kita stabilkan identitas anak kita terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan tadi sudah ya Bapak Ibu, menurut teori kontrol yang bisa kita gunakan. Nah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi menanyakan keyakinan ya yang pada diri anak tadi kita tanyakan. Berarti besok kamu terlambat lagi tidak, Nak? Kan gitu ya. Misalnya, tidak Bu, saya akan bangun lebih awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Mungkin silakan Pak Windu untuk membantu apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Baik, Bu. Silakan yang mau bertanya untuk raise hand ya Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari pemateri kita yaitu Bu Martini yang telah menjelaskan banyak sekali yang sudah dijelaskan. Dan pada sesi yang selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama pada kesempatan hari ini saya berikan 2 penanya dulu. Nanti biar dijawab langsung oleh Bu Martini. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan untuk 2 penanya terlebih dahulu. Silakan. Silakan Bapak Ibu, dari pemaparan saya tadi tentang budaya positif yang nanti akan kita terapkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak Salim tadi mau tanya katanya. Bingung mau piye? Ora iso. Ayo coba Pak Salim, katanya tadi mau tanya. Atau sudah cukup Bapak Ibu? Pak Salim Bu, tadi mau tanya. Ya, silakan. Ya, monggo silakan.
Bu. Ya, Ya. silakan dengan moderator. Pak Windu. Saya mau bertanya. Ya, Bu. Ketika kita memberikan apresiasi misal reward kepada siswa, apakah itu ada dampak negatifnya, Bu? Itu aja, Bu Nida. Ya, jadi tentang masalah apresiasi, memberikan apresiasi reward kepada siswa ya, Bu Nida ya. Ya. Oke, satu lagi penanya nanti akan dijawab oleh Bu Maksini. Selain Bu Nida, Piye iki aplikasi Ada lagi Bapak Ibu? Nanang, RT kok tapi kira-kira aplikasi ini wae yo. ya, Pak Nanang mau bertanya? Mau tanya ya. Ini kalau seandainya biar murid itu tanpa semangat belajar, menurut saya sih dikasih yang peringkat-peringkat itu dikasih apresiasi apa gitu, itu untuk menunjang siswa itu kayaknya bagus lah. Seandainya ranking 1, kelas 1 ranking 1 sampai kelas 3 ranking 1 ya dikasih apa gitu, apresiasi apa berupa bingkisan apa, itu kayaknya minat belajarnya lebih tinggi. Jadi lebih ke masukan ya Pak Nanang ya? Mungkin lah seperti itulah. Iya, lebih ke memberikan masukan bukan pertanyaan ya Pak Nanang ya? Ya teratur. Oke. Baik, Bu Maksini, saya persilakan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nida tadi, Bu. Iya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bu Nida dan Pak Nanang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan saya merasa itu pertanyaannya hampir sama ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan dari Bu Nida tadi, bagaimana kalau misalnya kita memberikan penghargaan kepada hadiah atau penghargaan kepada murid kita. Nah, ini Bapak Ibu akan saya jelaskan bahwa bagaimana sih efeknya ketika kita memberikan hadiah kepada murid kita. Itu dalam teori kita atau teori penghargaan ya Bapak, kan ada hukuman, ada penghargaan. Nah, dalam teori penghargaan, anak-anak kita itu dalam misalnya misalnya ketika kegiatan pembelajaran kita, anak itu bisa menjawab, kemudian kita beri hadiah, itu baik, tetapi efeknya yang tidak baik. Artinya, anak itu akan selalu bergantung kepada hadiah atau reward yang kita berikan. Dan nanti ketika dia sudah berusaha maksimal, tidak mendapatkan hadiah atau tidak mendapatkan reward, maka dia pada saat tertentu akan merasa kecewa. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana anak itu supaya belajar, tetapi itu termotivasi dari diri kita sendiri. Kalau misalnya tadi anak kita kasih hadiah, kemudian anak belajarnya semangat, berarti anak itu kesadaran untuk belajar itu belum tumbuh secara internal, tetapi masih eksternal. Artinya, kalau eksternal itu dia belajar rajin karena ingin mendapatkan hadiah. Dan itu akan menciptakan karakter anak yang gagal, Bu Nida. Seperti itu, Bu Nida. Jadi ternyata kita selama ini memberikan hadiah itu juga untuk berikutnya tidak baik buat anak-anak kita. Ya, karena apa? Murid kita belum bisa tumbuh motivasi belajarnya secara internal. Dan yang kita bangun adalah motivasi internal anak kita. Mungkin itu, bagaimana? Untuk jawaban saya seperti itu, Bu Nida. Ya, benar juga.
bener. Mungkin tadi juga sama dengan Pak Nanang ya, Pak Nanang Iya, ya. bener. Iya. Ya. Kalau misalnya di sekolah kita nih peringkat-peringkat, Ya, kadang dia nggak mendapat peringkat itu, ya, waduh, terus merasa kecewa. kan Ya, seperti itu. Jadi artinya belajarlah anak-anakku, kan kita memotivasi itu adalah untuk dirimu sendiri, untuk masa depanmu sendiri. Jangan kamu belajar karena ingin mendapatkan hadiah. Loh, bagaimana ketika kita nggak mendapatkan hadiah? Maka dia sudah malas belajar, kan begitu. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Sudah puaskah Bapak dan Ibu Ida? Alhamdulillah sudah puas. Iya. Terima kasih. Siap. Ya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya Ibu. Terima kasih jawabannya dari Ibu Marsini. Mohon maaf untuk yang baru hadir pada kesempatan menjelang sore hari ini untuk dimute ya Bu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan untuk 2 penanya lagi. Pak Salim, ayo, monggo Pak Salim. Tadi mau tanya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari SMA, dari MIM, atau Bu Salmiati, Bu Lucy, dan yang lainnya. Bu Siti Solehah, monggo Bu Siti. Oke. Ada pertanyaan lagi Bu Nida? Tidak. Tidak ya. Mungkin dari SMA. Atau mungkin dari Sain Quran. Mungkin ada pertanyaan Bu. Atau dari MIM yang pada kesempatan hari ini masih diikuti oleh beberapa guru MIM, ada Bu Jani dan kawan-kawan. Dari TK, baik itu TK Aba Tulus Rejo atau TK Harapan Bangsa, Bu Patmi atau Bu Lucy, ada pertanyaan? Sudah cukup Pak, alhamdulillah sudah paham. Sudah paham ya Bu ya. Bu Patmi? Sudah cukup Pak, alhamdulillah sudah paham. SMA Pak Ade mau tanya. Bu Siti Solehah, Cukup, Pak Ade, Pepi, Saya cukup. sudah cukup. Ya, insya Allah sudah cukup, Pak Cukup ya Windu. Pak Ade. Ya, berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya? Seru. Pertanyaan kapan kalau kita rapat lagi nih? Ya Pak, nanti diagendakan kembali ya. Akan ya Pak Kayaknya Nanang sudah ya. cukup. lebih Ya. simpel. Iya, lebih simpel kayak gini. Iya, Jadi mungkin sudah cukup ya Bu Marsini ya. iya Pak. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, telah berakhir acara webinar kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini tentang masalah pengimbasan budaya positif terhadap siswa. Dan harapannya bagaimana nanti kita sebagai guru bisa mempraktekkan kepada siswa kita supaya budaya positif yang ada di sekolah, baik itu di TK, di SD atau MIM, di SMP atau MTS dan SMA, itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baik Bapak Ibu yang sekalian yang berbahagia, kita tutup acara terakhir, yaitu kita tutup webinar ini dengan mengucap bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC atau pembawa acara mohon maaf kepada
Bapak Ibu sekalian, apabila ada perkataan atau tingkah laku saya di dalam membawakan acara webinar pada kesempatan siang sampai dengan sore hari ini, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyajian dari saya, tugas modul 1.4 tentang pengimbasan budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.